Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usinisa Ramadayanti dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori produksi dan estimasi. Kelompok saya beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya Selviana. Yang pertama kita masuk kepada fungsi produksi. Jadi fungsi produksi adalah fungsi menjelaskan hubungan antara tingkat kombinasi input faktor produksi dengan tingkat output atau hasil produksi yang dimungkinkan untuk diproduksi pada tingkat kombinasi input tersebut. Bagian-bagian dari produksi. Produk total merupakan ukuran keseluruhan atau produk yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah sumber daya tertentu dalam sebuah sistem produksi. Produk marginal, yaitu adanya faktor L dan faktor K, merupakan perubahan dalam keluaran yang diasosiasikan dengan perubahan satu unit dalam faktor tersebut dengan mempertahankan masukan-masukan lainnya agar tetap konstan. Produk rata-rata merupakan produk total yang dibagi menjadi jumlah unit masukan yang dipergunakannya. Lalu kita masuk kepada persamaan fungsi produksi dengan 2 input. Jadi di sebelah terdapat 2 gambar pada penjelasan. Yang pertama yaitu 12Q juga bisa dihasilkan dengan 1K dan 3L. Perhatikan pada garis pertama yang diwarnai warna kuning. Tetapi perusahaan tentu saja tidak akan menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal pada tingkat ini. Demikian juga 12Q dapat dihasilkan dengan 1L dan 4K atau 5K, tetapi perusahaan juga pasti tidak akan menggunakan kombinasi tersebut. Penjelasan pada gambar kedua yaitu tinggi batang menunjukkan output maksimum yang diproduksi pada setiap kombinasi dari setiap tenaga kerja dan modal seperti yang ditunjukkan pada sumbu tersebut, sehingga puncak dari seluruh batang-batang tersebut membentuk permukaan produksi dari perusahaan. Terlihat dari PowerPoint tersebut ada lambang Q, L, K. Q yaitu output produksi, L yaitu tenaga kerja, dan K yaitu modal atau kapital. 2. Fungsi produksi untuk satu input variabel. Dalam hal ini, apabila tidak ada tenaga kerja yang digunakan, total output atau produksi adalah 0. Terdapat pada lingkaran merah dan garis kuning dengan menjaga kuantitas salah satu input konstan dan mengubah kuantitas input lain yang digunakan. Kita akan dapat menurunkan produk total dari input variabel. Pada gambar bagian pertama, terdapat 1 unit tenaga kerja dengan produk totalnya adalah 3 unit dan 2 tenaga kerja, yaitu produk totalnya 8 unit, begitu seterusnya. Dalam hal ini, schedule produk tersebut dapat menurunkan schedule produk marginal dan produk rata-rata dari input variabel. Produk marginal dari tenaga kerja adalah perubahan produk total atau tambahan output akibat perubahan per unit tenaga kerja yang digunakan. Sementara produk rata-rata dari tenaga kerja sama dengan produk total dibagi dengan kuantitas tenaga kerja yang digunakan. Kurva hukum kenaikan hasil semakin berkurang. Tahap 1 yaitu produksi untuk tenaga kerja berhubungan dengan bagian kurva AP yang menarik. Tahap 2 yaitu mencakup kisaran antara AP maksimum sampai dengan pada saat MP 0. Dan tahap 3 yaitu terjadi pada saat MP negatif. Dan dapat disimpulkan dengan waktu tenaga kerja yang dibagi secara kontinu, kita mempunyai kurva MP dan AP yang halus. Kurva MP yang merupakan kemiringan dari garis singgung terhadap kurva TP, yaitu naik sampai dengan titik G menjadi 0. Pada di titik J setelah negatif, kurva AP diberikan oleh kemiringan dari garis yang berasal dari ke suatu titik pada kurva TP naik sampai titik H dan setelah menurun tetapi tetap positif sepanjang TP positif. Selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga, yaitu penggunaan input variabel secara optimum.
Seberapa banyak tenaga kerja atau input variabel untuk mendapatkan laba yang maksimum? Jawabannya dengan syarat tambahkan 1 unit tenaga kerja asalkan pendapatan dari penjualannya lebih besar dari biaya kerja penambahan tenaga kerja. Apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya, maka perusahaan akan merugi. Nah, di sini terdapat lambang MRP dan MRC. MRP adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja, dan MRC adalah peningkatan biaya total akibat menambah unit variabel. Menguntungkan bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja sepanjang produk pendapatan marginal dari tenaga kerja melebihi biaya sumber daya marginal dan pekerjaan tenaga kerjaannya. Maka pada gambar terdapat MRP sama dengan MRC. Dengan MRC sama dengan W sama dengan $20, jumlah optimum dari tenaga kerja yang digunakan perusahaan adalah 3. Unit yang terdapat pada gambar yaitu di garis merah pada 3,5L. MRP sama dengan MRC sama dengan 20 dan total laba perusahaan mencapai maksimum pada gambar tersebut. 4. Fungsi produksi untuk 2 input variabel. Isokuan produksi. Isokuan yaitu menunjukkan kombinasi-kombinasi alternatif antar modal K tenaga kerja L dapat digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Pada gambar isokuan yang terdapat pada PowerPoint ini dijelaskan garis vertikal, menunjukkan besarannya modal K yang dimiliki garis horizontal menunjukkan besarannya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output Q. Beberapa output Q1 sama dengan 12, Q2 sama dengan 28, Q3 sama dengan 36, dan Q4 sama dengan 40. Merupakan beberapa hasil produksi yang diinginkan dengan kombinasi modal K dan tenaga kerja L yang ada. Semakin banyak Q4 sama dengan 40, maka akan semakin jauh titik origin, titik pusat sama dengan 0. Grafik modalnya K dan tenaga kerjanya L. Dengan demikian, Q4 sama dengan 40 berpengaruh pada peningkatan jumlah modal dan tenaga kerja yang harus dimiliki dan disediakan untuk memproduksi sebanyak Q4 sama dengan 40 tersebut. Sebaliknya, semakin dengan kurva isokuan 3628 dan Q12 ke titik origin, maka semakin berkurang atau sedikit pula alternatif kombinasi jumlah modal dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kurva isokuan pertama Q12 dapat diperoleh beberapa alternatif kombinasi jumlah dan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Sepanjang kurva isokuan mempunyai ciri cembung titik M pada gambar menunjukkan kombinasi pertama dari modal dan tenaga kerja dibutuhkan yaitu sebanyak K1 dan L1 untuk memasukkan Q12. Q sama dengan 12 titik T menunjukkan kombinasi 3 untuk menghasilkan Q12 dari modal K6 dan tenaga kerja L6. Porsi relevan isokuan, yaitu dalam hal ini perusahaan tidak akan melakukan produksi pada bagian yang mempunyai kemiringan yang positif dari isokuan. Karena hal tersebut perusahaan dapat memproduksi pada tingkat output yang sama dengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dari modalnya. Isokos produksi. Isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan kombinasi dari 2 input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama. Konsep isokos di sini yang perlu digarisbawahi adalah biaya dari penggunaan 2 faktor produksi tersebut mempunyai biaya yang sama. Kalau pada isokuan merujuk pada output yang sama meskipun biaya penggunaan biaya inputnya bisa saja tidak sama. Namun, isokos yang ditekankan adalah penggunaan 2 faktor produksi tersebut.
memberikan biaya yang sama meskipun output yang dihasilkan belum tentu sama. Maka pada gambar tersebut garis isokos terdapat pada garis modal 10 dan tenaga kerjanya 10. Contoh ilustrasi yaitu modal sama dengan mesin apabila suatu perusahaan ingin menambahkan tenaga kerjanya sedangkan modal yang digunakan mentok. Maka pada sistem isokos, perusahaan harus mengurangi mesin atau modal yang digunakannya. Dalam hal ini dinamakan budget line. Namun apabila terjadi kenaikan harga UMK, maka tenaga kerja dikurangi atau PHK. Akan tetapi mesin atau modal yang digunakan tetap sama atau tidak dikurangi. Maka kurva yang seperti ini dikatakan berotasi kemiringan dari kurva isokos maupun budget line ditentukan oleh marginal substitusi. Dalam hal ini terdapat lambang MRS dan MRTS. MRS yaitu marginal rate of substitution, yaitu digunakan untuk konsumen, dan MRTS yaitu marginal rate of technical substitution yang digunakan oleh produsen. Termasuk pada bagian 5 yaitu garis ekspansi dan kombinasi input optimal. Jadi yang dimaksud adalah suatu garis yang menghubungkan titik keseimbangan produsen. Jalur ekspansi dapat dianalisis ke dalam dua waktu yaitu jalur ekspansi jangka panjang dan jalur ekspansi jangka pendek. LRIP adalah garis yang menghubungkan titik keseimbangan produsen apabila semua input variabel berubah. SRIP adalah garis yang menghubungkan titik-titik keseimbangan produsen apabila salah satu input variabel berubah baik L maupun K, sedangkan yang lainnya adalah tetap. Dengan demikian, jalur ekspansi bisa berbentuk vertikal maupun horizontal bila dalam kegiatan produksi hanya satu input yang berubah sedangkan input lainnya tetap. Isokuan yaitu kurva yang menggambarkan semua kombinasi input labor dan kapita yang menghasilkan output yang sama. Sedangkan isokos yaitu garis yang menggambarkan semua bundel lumber dengan kapita bisa digunakan dengan biaya kos tertentu. Dalam hal ini, untuk menghasilkan output tertentu, input optimal adalah kombinasi input yang bisa menghasilkan output tersebut. 6. Skala hasil tetap, skala meningkat, dan skala menurun. Pada slide ini terdapat 3 gambar yaitu skala hasil tetap, skala hasil meningkat, dan skala menurun. Skala hasil tetap dilambangkan dengan skala hasil sama dengan 1. Dan skala hasil meningkat dilambangkan dengan skala hasil lebih besar dari 1. Dan skala hasil menurun dilambangkan dengan skala hasil lebih kecil dari 1. Skala hasil merupakan derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Skala hasil tetap yaitu kondisi ini sering disebut homogeneous of the grain, satu atau linearly homogeneous, bahwa nilai perubahan output sama dengan nilai perubahan input yang digunakannya. Skala hasil meningkat yaitu kondisi produksi di mana nilai perubahan output lebih besar dibandingkan nilai perubahannya output yang digunakannya. Pada skala hasil menurun yaitu kondisi produksi di mana nilai perubahan output lebih kecil dibandingkan nilai perubahan input yang digunakannya. Pada gambar di atas bahwa pada seluruh panel dalam gambar ini kita mulai di mana perusahaan menggunakan 3L dan 3K serta memproduksi sebanyak 100 Q pada titik A, sedangkan menggandakan input menjadi 6L dan 6K. Panel sebelah kiri menunjukkan bahwa output juga bertambah 2 kali menjadi 200 Q pada titik B, sehingga kita memperoleh skala hasil tetap pada panel tengah menunjukkan bahwa output meningkat menjadi 3 kali lipat, yakni 300 Q pada titik C.
sehingga kita memperoleh skala hasil meningkat, sementara panel sebelah kanan menunjukkan bahwa output hanya meningkatkan menjadi 150 Q pada titik D, sehingga kita memperoleh skala hasil menurun. Sekian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.